Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esti Purbaningrum. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses perencanaan dan pengembangan suatu produk. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Suhaini, SPMSI. Berikut penjelasan mengenai proses perencanaan dan pengembangan produk aqua. Pertama-tama perlu diketahui bahwa ada beberapa tahapan untuk proses perencanaan dan pengembangan suatu produk. Yang pertama ada tahap gagasan, yang kedua ada tahap konsep, yang ketiga tahap pengembangan produk, yang keempat tahap uji pemasaran, dan yang kelima adalah tahap komersialisasi. Aqua awalnya didirikan oleh Bapak Tirto Utomo pada tahun 1973 dengan pabrik pertamanya di Bekasi. Ide untuk membuat air mineral kemasan ini pada saat Pak Tirto sedang bekerja dengan perusahaan Pertamina. Pada saat itu, Pak Tirto sedang menjamu tamu dari luar negeri yang sering mengeluh soal air minum. Banyak tamu yang sakit perut atau tidak suka dengan rasa air tanah yang hanya direbus saja. Selain itu, Pak Tirto juga sering ditugaskan ke luar negeri dan mengamati bahwa di luar negeri, air mineral kemasan di dalam botol telah terjual bebas di pasaran dan dikonsumsi oleh banyak masyarakatnya. Maka dari itu, Pak Tirto melihat adanya peluang untuk memulai usaha air putih dalam kemasan yang tidak ada di Indonesia pada saat itu. Nama awal pabrik Aqua bukanlah Aqua, melainkan Golden Mississippi dengan kapasitas produksi 6 juta liter per tahun. Meskipun namanya cocok untuk target pasarnya yang hanya tamu dari luar negeri atau yang biasa kita sebut ekspatriat, Pak Tirto masih merasa ragu dengan namanya karena terdengar asing di telinga orang Indonesia. Maka dari itu, konsultannya menyarankan untuk menggantinya dengan Aqua, dari bahasa Latin yang berarti air. Selain tidak sulit diucapkan, nama tersebut juga sesuai dengan citra dari air minum. Pada saat itu, penjualan produknya tidak laku, dengan rendahnya tingkat permintaan masyarakat akan produk Aqua. Selain mahal, masyarakat lokal masih menggunakan air tanah rebusan untuk diminum. Kebanyakan konsumen Aqua pada saat itu hanya ekspat saja. Penjualan terus merosot hingga 3 tahun, dan perusahaan hampir tutup. Tapi, dengan strategi Pak Tirto dengan menaikkan harga, jumlah penjualan meningkat drastis, dan ini menjadi titik balik kebangkitan dari Aqua. Meskipun ada masyarakat yang mulai sadar, pengakuannya masih terbilang kecil. Pak Tirto menyiasati ini dengan mengubah citra brand dari Aqua sebagai minuman yang sehat. Caranya dengan memberikan sponsor kepada acara olahraga dan anak muda. Puncaknya, ada saat Aqua memberikan sponsor pada acara PON atau Pekan Olahraga Nasional. Itulah yang membentuk pemikiran masyarakat. Aqua berarti air atlet dan airnya orang sehat. Itulah mindset yang terbentuk di pikiran masyarakat Indonesia dan berhasil membuat Aqua menjadi booming di masyarakat Indonesia hingga saat ini. Sekian penjelasan dari proses perencanaan dan pengembangan suatu produk, yaitu produk Aqua dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.